حي على بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Berkata Imam Asy-Syaikh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah dalam masalah hukum jual beli dengan cara salam, yaitu pemesanan bai'us salam, jual beli salam, ya, atau inden atau order pemesanan. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa yasihhu salamu halan ومؤجلا فيما تكامل فيه 5 شرائط أن يكون مضبوطا بالصفة وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته وأن لا يكون معينا ولا من معين. Kita mulai terlebih dahulu pengertian as-salam dalam jual beli. As-salam adalah bahasa Ahlul Hijaz. Adapun bahasa Ahlul Iraq itu disebut salaf. As-salaf disebut salam karena di sini ada taslim, dia adalah isim masdar untuk aslama yuslimu. Karena dalam jual beli salam adanya taslimu ra'sil mal, yaitu adanya penyerahan modal. Jadi modal pertama atau harga itu diserahkan di awal akad, ya, di majelis. Jadi bayar dulu, dan biasanya barangnya itu tertunda untuk diserahkan. Jual beli inden atau ordering, pemesanan. Namun salam ini berbeda dengan istisna. Istisna itu kita mesan sesuatu yang akan dibuatkan setelahnya. Seperti misal kita mau membeli mie ayam, ya, kita bayar dulu atau bayar nanti, ini istisna. Karena sebelum membeli mie ayam tersebut belum jadi apa-apa, masih berupa bahan mentah atau masih bahan baku, maka itu istisna. Begitu pula dengan membuat rumah, ada makan atau minuman seperti tadi bakso, mie ayam ataupun jus dan seterusnya, jus. Nah, adapun salam ini dia berbeda dengan istisna. Jadi membeli suatu hal, ya, dia adalah suatu akad dengan adanya harga dan juga adanya yang dihargai dari benda atau sesuatu yang dijual. Jadi disebut salam karena ada penyerahan modal di awal. Dan disebut salaf karena salaf artinya berlalu. Dimaksud dengannya adalah karena modal awal itu telah berlalu pembayarannya. Maka kita definisikan salam dalam mazhab Syafi'i, yaitu ismun li'aqdin yujibul milka fi thamani ajilan wa fil muthmani ajila. Jadi akad salam adalah suatu akad yang melazimkan kepemilikan thaman, yaitu kepemilikan harga modal, ajilan, segera, pada waktu awal akad. Wa fil muthmani ajila. Adapun untuk muthman, yaitu hal yang dihargai, yaitu barang yang dipesan atau sesuatu yang di order, itu biasanya ajil, ditunda penyerahannya.
Kayak misalnya saya mau membeli misal mau membeli songkok misalnya, ya, berwarna hitam atau songkok Betawi, yang disebut songkok Betawi dengan kadar yang ditentukan, ukuran tinggi 9 dan ukurannya 6 misalnya, warna merah. Maka saya kasih dulu duitnya, berapa kira-kira? 100.000. 100.000 ini namanya thaman, atau dia disebut juga ra'sul mal, modal. Saya pesan ke kamu, tolong carikan ini ya. Dicarikan sama dia. Penyerahan barangnya kapan nih? Dia bilang insyaallah seminggu lagi saya datang untuk menyerahkan barang yang diminta, yang dicari. Maka dia pun kemudian mencarikan barang tersebut. Maka ini disebut akad salam, dengan syarat thamannya itu ajil, yaitu thamannya, yaitu harganya ditunaikan di awal. Sementara muthman, yaitu yang dipesan, itu biasanya ajil. Ajil dengan hamzah, ajil yaitu ditunda nanti. Sehingga di sini dalam akad salam kita memiliki 4, ya, sebenarnya ada 6 rukun, tetapi kalau diringkas bisa 3. Di sini ada rukun, ya, ada 4 hal atau 4 istilah yang perlu ditulis, dan hendaknya ditulis. Ada 4 istilah, ya. Akan kita sebut di sini ada yang namanya muslim, ya, muslim. Kemudian ada yang namanya ra'sul mal, atau sebelumnya muslim, ada kemudian namanya muslam ilaihi. Jadi yang pertama ada yang namanya al-muslim, yang kedua ada yang namanya al-muslam ilaihi, muslam ilaihi, ya. Yang ketiga ada yang namanya muslam fihi, ini beda. Tadi muslam ilaihi kedua, dan yang ketiga muslam fihi. Yang keempat ra'sul mal. Ra'sul mal, ra's kepala, al-mal harta, kepala harta, yaitu modal. Maka ada 4 di sini harus dicatat. Yang pertama adalah al-muslim, yang kedua al-muslam ilaihi, yang ketiga al-muslam fihi, yang keempat ra'sul mal. Ini harus diingat-ingat karena ini menjadi di antara rukun akad salam. Apa itu al-muslim? Al-muslim yaitu sama dengan disebut pula al-mushtari. Al-mushtari artinya adalah pembeli, orang yang mengorder. Karena orang yang mengorder dialah yang memberikan uangnya, biasanya harta yang dia mau belanja dengannya. Disebut juga al-muslim ini disebut juga mushtari, dan juga disebut pula rabbus salam. Rabbus salam yaitu pemilik akad salam. Dia yang memiliki akad ini. Ya. Dia pemilik modal tadinya. Modal tersebut diberikan ke nomor 2, yaitu al-muslam ilaihi. Al-muslam ilaihi ini al-bai', yaitu penjual, orang yang mengusahakan orderan tersebut terwujud. Ini namanya al-muslam ilaihi. Itu yang kedua. Jadi kalau misalnya saya mau beli dari sampean secara salam, pesan dulu, saya mau order dong. Ya, order apa? Misalnya, ya, datangkan kepada saya dalam waktu 3 pekan motor merek sekian sekian, warna sekian, ya, dengan spek sekian, ya, ini duitnya tunai, ya, nanti tolong 3 pekan lagi bawa ke sini barang tersebut. Baik. Di sini berarti saya sebagai al-muslim, orang yang mengikat akad salam, atau disebut juga sebagai mushtari, yaitu pembeli, atau disebut juga dengan rabbus salam, yaitu pemilik akad salam. Adapun antum yang akan mengusahakan motor tersebut terwujud nanti,
Antum adalah siapa? Antum adalah al-bai' atau disebut juga al-muslam ilaihi. Taib, kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga disebut al-muslam fihi. Al-muslam fihi yaitu yang akad salam itu ditemakan dengan hal tersebut. Apa ini? Yaitu disebut juga al-mabi', yaitu barang dagangan. Barang yang diorder, nah itu namanya muslam fihi. Kalau tadi konteksnya misal saya contoh orderannya apa? Motor, maka al-muslam fihi-nya adalah motor. Kemudian yang keempat ada ra'sul mal. Ra'sul mal ini modal pokok yang saya berikan kepada al-muslam ilaihi untuk dia carikan barang yang saya minta dengan spek yang telah saya tentukan. Insyaallah untuk hal ini insyaallah fahamlah insyaallah ya. Mudah insyaallah. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Minhajul Talibin bahwasanya ta'rif atau definisi akad salam itu adalah bai'u mausufin fi dhimmah. Bai'u mausufin fi dhimmah, yaitu perdagangan atau memperdagangkan sesuatu yang telah tersifati. Ya, jadi tersifati, terdeskripsikan sifatnya fi dhimmah, dalam tanggungan. Jadi ketika saya mesen sama antum motor dan saya udah kasih duit tunai, cash tunai. Ya, tunai ini baik dengan cash dalam artian duit fisik ataupun tunai secara virtual di majelis akad salam kita. Kemudian saya bilang, tolong belikan motor ya Mio. Saya pesan motor Mio, warnanya hijau dan seterusnya, terbitan tahun berapa. Nah gitu. Ini barang mausuf, tersifati ya. Dan kemudian fi dhimmah, berada dalam tanggungan. Tanggungan siapa? Tanggungan al-muslam ilaihi. Dia sekarang memiliki dain atau hutang terhadap saya untuk menunaikannya pada waktu yang saya tentukan, yaitu 3 pekan ke depan ya. Seperti itu. Ya, dan banyak barang lain yang bisa dijadikan sebagai jualan barang akad salam. Ya, begitu. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani, dan sebelumnya dalil terhadap syariat bolehnya akad salam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai', jual beli. Dan kata para ulama, salam ini termasuk al-bai', maka dihalalkan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, jika kalian saling berhutang dengan suatu hutang menuju untuk ajal musamma, yaitu batas waktu yang telah disebutkan, maka catatlah hutang tersebut. Kata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ashhadu anna salafa al-madmuna ila ajalin qad ahallahu Allahu fi kitabih wa adhina fihi thumma qara'a hadhihi al-ayah. Aku bersaksi bahwasanya as-salaf, yaitu akad salam, jual beli salam yang tercakup ya di dalam domainnya itu ditargetkan untuk batas waktu tertentu, itu telah Allah Ta'ala halalkan dalam Al-Quran dan Allah izinkan. Kemudian beliau membaca ayat Al-Baqarah 282, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maka ini menunjukkan akad salam ini boleh. Begitu juga dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan sebagian dari para sahabatnya. Maka wallahu alam, akad salam ini hukumnya boleh. Adapun mengenai apakah akad salam ini adalah aslinya akad yang atau jenis jual beli yang dilarang kemudian dikecualikan dan dibolehkan, atau
akad salam ini adalah akad independen yang tidak termasuk pada aslinya dilarang. Ini perselisihan di antara ulama. Kenapa begitu? Karena jumhur ulama dari beragam mazhab fiqih menyebut bahwasanya pada asalnya akad salam ini memiliki karakter al-gharar, ketidakpastian dan ketidakjelasan, dan juga memiliki hal yang menjurus menuju pelanggaran dalam masalah la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual hal yang tidak kamu miliki. Itu kata jumhur ulama. Namun dijawab oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya, bahwasanya jual beli salam ini dibedakan dengan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini khilafiyah dalam masalah ini yang tidak kita lanjutkan penjabarannya untuk masalah yang sebenarnya bukan masalah pokok di akad ini, ya. Kemudian dikatakan oleh Abu Suja rahimahullah, wa yasihhu salamu halan wa muajjalan. Akad salam itu hukumnya sahih, boleh sah secara hal dan secara muajjal. Ya, secara hal dan secara muajjal. Di sini kalau di terjemahan, jual beli dengan cara salam pemesanan itu sah baik dibayar tunai maupun dengan hutang. Ini penerjemahan yang tidak tepat. Ya, penerjemahan yang tidak tepat di buku terjemahan Indonesia. Lafal wa yasihu salamu halan wa muajjalan diterjemahkan di sini jual beli dengan cara salam atau ordering itu sah baik dibayar tunai maupun dengan hutang. Ini khata. Ya, apa titik kesalahannya di mana? Jual beli salam itu para ulama, mereka ulama mazhab sepakat bahwasanya pembayaran harus tunai, enggak boleh hutang. Tapi dalam mazhab Syafi'i betul dikenal as-salamul hal namanya. Tapi terjemahan di sini tidak tepat. Ya. Maksud dari as-salam di sini bolehnya atau sahnya jual beli salam secara hal dan secara muajjal. Difahami oleh penerjemah, ya, difahami oleh penerjemah bahwasanya hal dan muajjal ini, tunai dan hutang ini, yaitu dibayar oleh orang yang disebut tadi oleh kita apa? Rabbus salam atau disebut al-muslim. Dipahami baik-baik lagi. Gini, saya berikan contoh aja sebelum melanjutkan. Misalnya saya ordering, ya, saya order dengan cara salam, ya, tolong carikan saya mobil tadi, motor tadi ya, motor Mio. Lalu saya berikan uang yang kita sepakati bersama, kira-kira berapa Mas motor Mio? Dia kemudian bilang, antum bilang sekitar 18 juta misalnya. Taib 18 juta fadhil. Dengan spek yang Anda sebutkan, warna ini, terbitan tahun ini, ya. Baik. Ketahuilah bahwa saya di antara syarat sahnya salam itu harus dibayar tunai di awal di majelis akad. Harus dibayar tunai. Maka saya bayar 18 juta baik melalui transfer dan kemudian buktinya saya perlihatkan, atau cash langsung dengan bentuk uang kartal. Yang penting tunai, bukan hutang. Kalau hutang maka tidak boleh, tidak sah akad salamnya. Ini yang betul. Lalu di sini bagaimana terjemahan jual beli dengan cara salam pemesanan itu sah baik dengan tunai ataupun dengan hutang? Ya. Maka ini terjemahan kurang tepat. Maka di sini lihat wa yasihhu salamu halan wa muajjalan. Halan yaitu apa namanya? Yaitu segera, halan segera, lekas, segera. Muajjal apa? Tertunda. Dipahami oleh penerjemah mungkin yang dimaksud dengan lekas atau tertunda ini adalah bayaran dari pembeli, bukan.
Yang dimaksud hal dan muajjal dalam mazhab Syafi'i ini yaitu apa yang hal dan apa yang muajjal, yaitu barangnya, yaitu al-muslam fihi, barangnya, barang yang dijual. Ya. Gitu. Nah, as-salam al-hal ini salah satu mufradat mazhab Syafi'i, yaitu cuman di mazhab Syafi'i doang yang dibolehkan salam hal, cuman di mazhab Syafi'i saja. Kaum mazhab lainnya itu mengharamkan atau tidak mensahkan salam hal. Seperti apa salam hal itu? Kalau mau dicontohkan atau didefinisikan salam hal, yaitu jual beli salam dengan bayaran tunai dan barang yang dibeli itu langsung segera diadakan, gitu loh. Nah, kenapa kok para ulama tidak mensahkan ini sebagai salam? Karena ini serupa dengan jual beli mutlak yang biasa. Saya kasih contoh, Pak. Ya. Misal saya bilang ke seorang pedagang, dia pedagang songkok, dia lagi di luar toko, ya lagi di mana gitu ya. Saya bilang ke dia, Mas, saya pesan peci dong. Berapa Ustaz? Satu aja buat ntar pengajian. Fadol Ustaz, ini peci yang merek ini dengan tinggi mungkin 8 dan nomornya 6. Tolong ya. Anak kasih berapa harganya? Oh, harganya 75 Ustaz. Anak kasih 75. Tunai. Terus Ana bilang, datengin sekarang ya, Ana butuh segera nih. Ini Ana mau pergi nih 20 menit lagi. Lalu dia pun pergi ke tokonya dan kemudian kembali ke Ana dan menyerahkan songkok tersebut. Dalam mazhab Syafi'i ini sah disebut sebagai salam. Dalam mazhab Syafi'i ini sah disebut sebagai salam. Tapi bagi jumhur ulama mengatakan tidak, ini bukan salam. Ini masuknya ke jual beli biasa, jual beli mutlak. Kenapa? Karena sangat rentang waktunya terlalu dekat. Ini lalu apa gunanya istilah salam kalau dengan seperti ini sementara waktunya sangat dekat diberikan barang tersebut, ya. Begitu, ya. Itu diantara alasan mengapa jumhur ulama tidak mensahkan salam dengan sebutan salam hal atau metode salam hal. Tapi dalam mazhab Syafi'i dengan alasan yang mereka kemukakan ini enggak masalah. Ya, dan adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagi beliau salam hal seperti ini itu diperbolehkan jika pedagang tersebut itu memang memiliki barangnya, baru boleh. Adapun kalau enggak memiliki barangnya maka tidak bisa. Ala kulli hal, ini yang disebut as-salam al-hal, ya. Jadi tetap tunai bayarnya tunai. Kemudian barang yang dipesan, diorder itu segera lekas datang. Ya, tidak nunggu pakai lama. Itu yang disebut as-salam al-hal. Dan itu hanya ada di mazhab Syafi'i. Kalau dilihat dari seluruh mazhab Syafi'i saja membolehkannya. Kemudian wa muajjalan yaitu salam muajjal, dan ini salam yang dibolehkan, disepakati oleh seluruh ulama. Ya. Ya, sebagaimana contoh-contohnya tadi. Salam muajjal maksudnya apa? Ya, maksudnya antum bayar di awal dan barang datang nanti, tertunda kapan gitu. Waktu yang lama, dan ini para ulama berselisih pendapat terhadap minimal jumlah hari diperbolehkannya takjil al-muthman, yaitu diperbolehkannya penundaan barang diterima. Ada yang mengatakan 3 hari itu paling cepatnya lah. Paling cepatnya datang barang 3 hari. Ya, ala kulli hal ini perselisihan para ulama. Kita pokoknya gambaran permasalahannya sudah ngerti jual beli salam seperti apa, gitu aja dulu. Ya, jadi wa yasihu salamu halan wa muajjalan fi ma takamalat fihi 5 syurutin. Kalau misalnya barang memenuhi 5 syarat, maka ini sah. Yang pertama, an yakuna madbutan bis-sifah. Ya. Barang tersebut harus madbut, ya.
madbutan bisifah, yaitu diakurasikan dengan penyebutan karakter atau sifat. Ya, deskripsikan barang yang dicari, ya, yaitu disifati speknya seperti apa barangnya, ya. Jadi itu yang disebut ad-dhabtu bisifat, menspesifikasi sifat barang tersebut yang jelas. Kenapa? Karena gini, akad salam itu kata jumhur ulama merupakan akad yang mengandung gharar, yaitu ketidakpastian tentang bagaimana nanti barangnya ada apa enggak. Tapi diusahakan secara tradisi diusahakan ada. Nah, itu kan adanya gharar, walaupun ini gharar yang dibolehkan oleh jumhur ulama. Nah, tidak adanya sifat akurat itu ditambah, kalau misalnya nggak ada sifat akurat, nggak disebutkan, maka nggak disebutkan barangnya apa yang diinginkan, maka nggak sah. Kenapa? Karena menjamak antara dua gharar. Gharar pertama akad salam itu sendiri. Gharar kedua tanpa ada dhabtus sifat. Ya, misalnya, Mas, saya mesen dong. Mesen apa, Pak? Mesen apa, Ustaz? Saya mesen ini, mesen sapu. Nih uangnya 500.000. Sapu apa, Ustaz ya? Terserah dah sapu apa. Ini enggak sah. Kenapa? Dhabtu sifatnya enggak ada, yaitu akurasi sifat barang yang diinginkan enggak ada. Kecuali kalau Anda bilang, Mas, tolong Anda dengan akad salam nih ya, Anda pengen tolong cariin, Anda pesen sapu ijuk, ya, tangkainya warna hijau misalnya. Ya, tangkainya warna hijau, ada 10 biji, 10 sapu. Berapa semuanya, Mas? Oh, itu 500.000, Pak Ustaz. Ya udah, Anda kasih 500.000. Berarti satuannya 50.000 gitu. Maka ini dengan adanya akurasi sifat maka sah. Boleh. Jadi ad-dhabtu bi sifat ini penting. Ya, ad-dhabtu bi sifat ini penting. Begitu juga dengan pakaian misalnya. Antum bisa Anda enggak order pakaian, misalnya baju koko. Warna apa, Ustaz? Warna hitam. Merek apa, Ustaz? Merek ini gitu. Oh, yang bahannya dari apa? Bahannya misalnya dari katun Prima misalnya. Oh gitu ya. Ya udah, berapa kira-kira? 200.000-an, Ustaz. Ya, nih kasih. Kapan kira-kira antum datangin barangnya? Ya, insyaallah seminggu lagi, Ustaz. Nah, ini boleh. Ya. Karena ditentukan sifat bajunya. Adapun kalau Anda bilang, Mas, tolong dong, Mas, beliin aja baju koko. Nah, kayak gimana, Ustaz? Pokoknya terserah lah. Ini enggak jelas. Ya, terus Anda serahin uang 200.000. Ini enggak jelas apa yang dimau. Nanti kemudian terjadi mungkin horor, kekecewaan atau ketidakpastian, ternyata yang diberikan baju yang tidak baik. Maka Islam menutup hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Itu barang tersebut sejenis yang tidak bercampur dengan selainnya. Ya, hendaknya jenis yang tidak bercampur dengan selainnya. Karena kalau ada percampuran ini nanti repot. Adapun kalau jenis-jenis tersebut terpisah dan jelas speknya maka enggak masalah. Ya. Kalau barang yang dipesan itu ada jenis-jenis campuran, maka harus ditafsil, dirinci. Ya, enggak bisa begitu saja dibiarkan. Contoh, misal ada pakaian katun dan pakaian katun itu disongketkan dengan sutra misalnya. Kemudian pesan, tolong ya pakaian katun yang ada campuran sutranya. Nah, kadarnya kan nggak ketahuan berapa katun persennya, berapa sutra persennya. Sementara kalau ini sutra asli ulat, ya, laki-laki dilarang untuk memakainya kecuali jika sutranya sedikit. Nah, kadar sedikitnya berapa? Itu kan nggak ketahuan. Jadi jenisnya itu bercampur, jenis katun, tapi sutra juga gitu loh. Ya, begitu.
Atau misalnya dalam suatu dress atau baju perempuan, dia ada campuran antara kain maksmara dengan kain misalnya polister misalnya. Ya. Kan gimana? Ini kan beda. Tapi ada campuran di situ dan tidak diakurasikan berapa campurannya. Maka jenis yang tercampur ini hati-hati, nggak bisa disahkan kecuali kalau memang betul-betul dijelaskan seberapa. Ya, begitu. Supaya tidak terjadi gharar, ya, tidak terjadi ketidakpastian dan juga takutnya terjadi penipuan. Kadang juga minyak wangi, ya. Tapi yang ketiga dikatakan oleh Abu Syuja' rahimahullah, walam tadkhulhun naru liihalatih, dan tidak pernah melalui proses pengolahan dengan api. Apa maksudnya? Karena api ini ada ihalah, yaitu bisa membuat suatu barang atau produk itu berubah wujudnya atau berubah kadarnya disebabkan kekuatan api tersebut, ya. Contoh penggunaan api pada pembuatan gula, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan pembuatan jadi nggak boleh kita melakukan akad salam untuk gula yang proses penjadian gulanya tersebut dengan api, karena nanti ada terjadi sesuatu yang ada perubahan-perubahan yang tidak bisa dipastikan. Ini kata sebagian ulama. Tetapi yang rajih dalam mazhab Syafi'i boleh, ya. Jadi tidak syarat yang ketiga ini mungkin tidak sekuat syarat pertama dan kedua. Kemudian yang keempat dan kelima, wa an la yakuna muayyanan wala min muayyanin. Barang tersebut bukan barang yang muayyan. Itu yang keempat. Apa maksudnya barang yang muayyan? Yaitu barang tersebut muayyan artinya ditentukan dengan gambaran yang pasti, dengan gambaran langsungnya gitu loh. Ya, di sini ada keterangan di buku terjemahan, barang yang muayyan adalah barang tersebut telah ditentukan dengan pasti dan dibatasi dengan cara ditunjuk secara langsung. Misal, si pemesan bilang, aku memesan darimu buah kurma dari pohon ini, ya. Karena bisa jadi pohon ini berbuah dan bisa jadi pohon ini tidak keluar buahnya. Jadi di dalamnya bisa ada gharar. Ya, contoh misalnya ada pohon pisang, antum datang ke kebun seorang petani, Pak, ini kebun punya siapa? Kata dia, punya saya. Wah, ini kayak pohon pisangnya banyak nih Pak. Kira-kira berapa lama lagi ya bakal banyak nih pisangnya? Ya, berapa bulan lagi Mas, insyaallah. Ya udah, saya pesan ya Pak ya. Saya akad salam nih. Nih saya kasih uangnya berapa tandan? Kira-kira 10 tandan Pak. Oke, insyaallah. Tapi dari pohon yang ini nih Pak ya, ditunjuk. Dari pohon ini nih pohon-pohon yang saya sebutkan. Nah, ini barang yang muayyan seperti ini nggak bisa. Ini muayyan dari segi asalnya nggak bisa, karena nggak bisa. Gimana coba kalau misalnya kita bisa dipastikan nggak nanti bakal ada apa nggak gitu loh, kan nggak tahu, ya. Kemudian juga termasuk barang yang muayyan ketika kita memesan order suatu pakaian yang langka, kita ta'in, saya beli ini ya. Padahal itu pakaian langka dan cuma ada satu-satunya. Biasanya misal contoh batik tulis, ya. Saya pesan ini dan barang tersebut tidak dimiliki orang yang menjual dan entah nanti mau dicari di mana. Ini mentain barang yang langka seperti ini tidak bisa. Karena potensi tidak adanya itu besar dan habisnya juga kemungkinan sudah habis. Nanti udah bayar duluan tapi barang nggak ada, kan repot. Kemudian yang kelima, barang tersebut juga bukan barang dari tempat yang muayyan, yaitu bukan berasal dari tempat yang telah ditentukan atau dibatasi dari tempat tertentu gitu. Misalnya mensyaratkan barang tersebut ditentukan hanya berasal dari hasil panenan petak sawah atau kebun tertentu, karena bisa jadi petak sawah atau kebun yang ditunjuk itu gagal panen lantaran banjir, kebakaran dan sebab lainnya. Ini masuk ke dalam contoh tadi juga pohon pisang dan seterusnya, ya. Tapi mungkin untuk
kajian kita cukupkan dulu sampai saat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.